Halo sahabat bangsa, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zafira dari Pengadilan Negeri Maros. Oke, kita bakal ngobrol santai soal bagaimana kita sebagai CPNS SMA bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, hingga nilai bela negara. Jadi nggak cuman ngomongin perkara atau putusan aja, tapi kalau ada yang bilang kerja CPNS itu kaku, jangan salah. Ada sisi serunya juga. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh nih, kita kenalan dulu ya. Ada dari Sekar, dari Panitra Muda Pidana. Hai Sekar, gimana kabarnya? Halo, kabar baik. Mungkin perkenalan sekalian ya, Kak Zafira ya. Perkenalkan, nama saya Fitrian Sekar Indriani, panggilannya Sekar. Untuk asalnya saya dari Solo, Jawa Tengah, penempatan di Pengadilan Negeri Waika Bubak, Sumba Barat di Nusa Tenggara Timur. Untuk saat ini penempatan di Kepanitraan Muda Pidana. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Selanjutnya nih ada Kak Hendi dari Panitra Permohonan. Gimana Kak? Sibuk nggak? Yang dari aku sih lumayan, banyak dokumen permohonan yang harus rapi. Kadang rasanya kayak jadi penjaga pintu awal gitu. Tapi emang iya sih, dari awal aku memang dikasih tahu sama Ibu Panitranya bahwasannya PTSP itu memang garda terdepannya Mahkamah Syariah atau untuk seluruh peradilan kayaknya. Jadi ya gitu deh. Oke. Ini Kak, namanya siapa? Di penempatan di PN mana nih? Atau PA atau gimana? Oh iya maaf, nama saya Hendy. Saya ditempatkan di Mahkamah Syariah Simpang 3 Redlong. Saya di bagian Panitera Muda Permohonan. Saya lulusan D3 Manajemen Informatika di Politeknik Negeri Medan. Salam Oke. kenal. Salam Salam kenal. kenal. Salam kenal. Selanjutnya kita kenalan sama Kak Lili nih. Halo semuanya. Perkenalkan nama Halo. saya Lili Halo. Harimantung, biasa dipanggil Lili. Saya berasal dari Medan, penempatannya di Mahkamah Syariah Sabang di bagian perizinan. Oh iya, salam kenal. Selanjutnya dan terakhir ada Kak Cindy. Dari mana nih Kak? Halo, perkenalkan nama saya Cindy Gaisani, asal saya dari Medan. Saya penempatan di Mahkamah Syariah Takengon, tepatnya di Aceh Tengah. Saya di Panitera Muda Hukum. Halo, salam kenal ya semuanya. Salam Salam kenal Kak kenal. Cindy. Nah, udah lengkap ya tim kita hari ini. Yuk kita bahas bagaimana CPNS Mahkamah Agung bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, hingga bela negara lewat pekerjaan kita. Sekarang serius sedikit ya. Pertama, saya mau tahu sebagai CPNS muda, apa sih arti bangga berbangsa dan bernegara buat kalian semua? Yang pertama, Kak Sekar deh. Oke, makasih ya Kak Zafira ya. Buat saya bangga berbangsa itu terasa banget pas pertama kali masuk ruang sidang. Jadi di Satkar kami di Pengadilan Negeri Waika Bubak, saya diajak berkeliling, diizinkan juga untuk melihat langsung nih jalannya persidangan. Rasanya wow banget ya. Saya jadi bagian dari proses penegakan hukum tertinggi. Itu bikin saya sadar juga pekerjaan kita itu punya dampak yang besar sekali untuk masyarakat. Ada yang relate nggak nih sama Kak Sekar? Ya, kalau aku sih gitu. Tapi aku rasanya campur aduk ya. Bangga banget bisa masuk MA, lembaga tertinggi peradilan. Tapi juga deg-degan karena tanggung jawabnya tuh ya besar. Kita ikut memastikan keadilan itu berjalan. Rasa bangga itu muncul saat sadar bahwa setiap permohonan yang masuk di bagian dari setiap permohonan yang masuk itu adalah bagian dari hak warga negara. Jadi pekerjaan administrasi kita itu sebenarnya menjaga hak konstitusional masyarakat gitu. Setuju nih. Kalau Kak Lili gimana? Kalau aku sih merasa kayak mimpi ya. Aku merasa bangga karena bisa ikut memastikan keadilan itu berjalan, terutama di bidang jinayat. Kadang berat, tapi amanah yang bikin kita makin cinta tanah air.
Yes. Wih, Oke, luar keren. biasa. Kalau Mantap dari banget. Kak Cindy, Kalau dari aku bangga banget ya bisa gabung di Panitera Muda Hukum. Jadi bisa belajar banyak hal. Dan aku juga ikut merasa menjaga konsistensi hukum dan kepastian bagi masyarakat di Asia Tengah. ternyata rasa bangga kita semua ini muncul dari peran masing-masing ya. Tapi intinya kita bangga jadi CPNS Mahkamah Agung. Wih, pasti dong. Tapi jujur aja ya, menjaga rasa kebangsaan itu nggak gampang, apalagi di era serba global kayak sekarang nih. Menurut teman-teman nih, apa tantangan terbesar dalam menjaga rasa cinta tanah air di Mahkamah Agung? Nah, Dari Kak Endi kira-kira. nih, gimana? Kalau aku sih ya, tantangan di bagian permohonan itu banyak dokumen dan administrasi yang ribet gitu. Tapi justru disitulah kita harus telaten karena pelayanan kecil bisa jadi wajah besar di Mahkamah Agung untuk mata di mata masyarakat. Misalnya aja kayak permohonan ahli waris itu cukup complicated ya untuk memahami bagaimana eh, nasab-nasab keluarga ini memang betul nyambung dan itu nantinya akan menjadi persyaratan di persidangan. Jadi itu benar-benar harus telaten gitu. Harus memahami lah ya Kak ya. Iya, itu sih sedikit lebih harus tantangan lebih terasa tuh di situ memang. Oke Kak, hal kecil emang seringkali jadi tolak ukur ya. Jadi kalau untuk Kak Lili nih, gimana di Jinayah? Kalau di jinayat itu tantangannya lumayan berat ya, karena perkaranya itu banyak yang sensitif kayak gitu. Kadang publik itu sudah punya penilaian duluan. Nah, tugas kita itu tetap jaga profesionalitas supaya hukum tegak dan adil. Kalau Kak Cindy gimana? Kalau di hukum, mungkin tantangannya itu di bagian menjaga konsistensi ya. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah hukum. Jadi tugasnya di bagian hukum itu bikinnya semuanya jelas dan transparan. Wah, ternyata tantangan kita semua sebagai CPNS MA ini emang nyata ya, mulai dari birokrasi yang kompleks, beban administrasi yang detail, sampai menjaga kepercayaan publik pada hukum. Dan inilah yang membawa kita ke topik berikutnya, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Karena tanpa itu, kita tidak akan pernah bisa berdiri tegak menghadapi tantangan zaman. Nah, sekarang kita bahas wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut kalian, kenapa CPNS MA perlu banget punya itu ya? Karena kita kan ada di lembaga peradilan tertinggi ya di negara ini. Kalau kita nggak punya wawasan kebangsaan, mungkin bisa gampang goyah menghadapi kasus yang kompleks. Jadi memang kita pun juga harus berpegang teguh pada hal itu. Bener banget nih. Kalau dari Kak Hendi, Kalau dari aku ya, bela negara kan bukan cuma angkat senjata, tapi juga melayani masyarakat dengan integritas. Di bagian permohonan itu aku lakukan dengan memberikan pelayanan yang adil dan cepat loh. setuju banget nih. Kalau dari Kak Cindy, Kalau aku di hukum bela negara itu aku artikan sebagai menjaga kepastian hukum. Jadi kalau hukumnya konsisten, masyarakat itu percaya dan negara menjadi kuat. eh, mantap. Jadi jelas ya, wawasan kebangsaan dan bela negara itu adalah pedoman kita di pekerjaan sehari-hari. Nah, sekarang aku mau ajak kita ngobrol soal inti tema kita nih, visualisasi bangsa. Keren kan namanya? Wih, keren banget. Jadi, kalau menurut teman-teman gimana nih cara kita sebagai CPNS MA bisa memvisualisasikan bangsa lewat pekerjaan sehari-hari? Kalau saya sih sebenarnya sederhana ya Kak ya. Visualisasi bangsa itu terlihat dari sikap kita. Misalnya disiplin masuk kerja, jujur nyusun berkas, dan gak main-main sama dokumen perkara. Karena apa yang kita kerjain itu kan ujungnya bisa mempengaruhi keadilan untuk orang lain, hajat hidup orang banyak lah ya istilahnya. Betul banget itu, Kak Sekar. Jadi, Mm-mm. ternyata hal kecil seperti absen tepat waktu itu bisa jadi cerminan bangsa juga ya. Benar, benar Ya, banget. aku setuju juga. Kalau di bagian permohonan, visualisasi bangsa itu terlihat dari pelayanan kita juga.
Misalnya ada pihak yang datang dengan wajah tegang karena kasus yang dihadapi. Lalu kita melayani dengan ramah, jelas, tanpa berbelit-belit. Itu bikin mereka merasa negara ini hadir buat mereka itu. Kalau Ya, aku ya di bagian hukum, banyak masyarakat nih yang masih bingung sama istilah-istilah hukum yang ribet-ribet banget kan. Nah, kalau kita nyampaikannya itu dengan cara yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami orang awam, itu merupakan bentuk visualisasi bangsa yang terbuka. Eh, Iya, Kak. Kalau rakyat nggak paham hukum, mereka bisa merasa jauh dari negaranya. Tapi kalau paham, mereka merasa punya bagian dalam negara ini. Tapi bener loh, kadang visualisasi bangsa itu nggak perlu hal besar sebenarnya. Senyum ke tamu, menyapa dengan sopan, itu aja udah bikin orang ngerasa dihargai sama kita, sama negara. Karena kita sendiri kan juga membawa nama aparatur sipil negara ya. pastinya. Betul, apalagi sekarang masyarakat maunya cepat dan transparan. Kalau MA bisa kasih itu, berarti kita sudah menunjukkan wajah bangsa yang modern, tetapi tetap berdasarkan nilai hukum. Kalau kita sebagai CPNS, visualisasi bangsa itu juga berarti kita harus belajar terus, karena kita itu kan generasi penerus. Kalau kita berhenti belajar, ya visualisasinya bakal eh, terhenti. Setuju banget nih dari teman-teman tadi. Bisa aku simpulin kalau visualisasi bangsa itu ada dalam sikap disiplin, pelayanan yang ramah, integritas yang teguh, bahasa hukum yang mudah dipahami, pemanfaatan teknologi, sampai semangat belajar kita. Semua itu kalau digabung bisa jadi wajah bangsa yang membanggakan. Jadi jangan remehkan hal kecil ya, teman-teman. Kalau aku mau ajak kita kasih pesan singkat tapi dalam buat teman-teman CPNS MA di seluruh Indonesia yang mungkin lagi dengerin, boleh dimulai dari Kak Sekar. Jangan pernah kehilangan idealisme. Kadang kita bakal ketemu sama rutinitas, kerjaan yang menumpuk, atau bahkan itu hal yang membuat jenuh. Tapi ingat, kita masuk ke Mahkamah Agung bukan cuma buat cari kerja, tapi juga untuk mengabdi. Jadi pesan dari saya, tetaplah semangat belajar dan jangan malu buat bertanya. Jadi CPNS jangan gengsi buat nanya ya. Kalau dari Kak Hendy gimana nih? Em, Kalau aku pesannya simpel ya. Lakukan tugas sekecil apapun dengan ikhlas. Kadang kita mikir, ah ini cuma ngeprint surat atau cuma nyusun berkas. Tapi percayalah, hal kecil itu punya pengaruh besar. Kalau kita kerjakan dengan niat baik, itu jadi bagian dari pelayanan bangsa. Nah, aku suka tuh Kak Hen, jadi ingat pepatah small things matter. Yang terakhir dari Kak Cindy. Kalau dari aku, pesannya jangan pernah minder jadi CPNS. Kadang kita kayak merasa masih junior atau katanya kayak masih anak bawang. Tapi justru di tangan kita lah masa depan Mahkamah Agung. Jadi jangan takut kasih ide, jangan takut berpendapat, jangan takut belajar hal baru. Kita bukan cuma pewaris, tapi kita pembawa perubahan. Jadi CPNS bukan berarti kecil ya, tapi justru pondasi masa depan. Nah, aku pengen nambahin juga deh dari semua pesan tadi, intinya kita harus sadar kita ini bagian dari wajah bangsa, setiap senyum, setiap pelayanan, setiap lembar dokumen yang kita sentuh, itu bisa jadi cerminan Indonesia di mata masyarakat. Jadi ayo kita jaga, rawat, dan kita banggakan. Jadi buat teman-teman CPNS di luar sana, kita sama-sama tumbuhkan rasa cinta tanah air lewat pekerjaan sehari-hari. Karena kita bukan hanya CPNS Mahkamah Agung, kita adalah bagian dari perjuangan menjaga martabat bangsa. Wih, Setuju. 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 Wah, nggak Setuju. kerasa ya, kita udah ngobrol panjang. Makasih buat teman-teman sekalian. Semoga obrolan ini mengingatkan kita semua bahwa CPNS Mahkamah Agung bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga amanah untuk menjaga bangsa. Semoga podcast ini bikin kita makin sadar, bangga berbangsa, dan bernegara itu bukan slogan, tapi tindakan nyata. Sampai jumpa di episode berikutnya, visualisasi bangsa, dan mari kita tutup dengan semangat. Merdeka! Mereka. Merdeka! Ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.